Jadi memang ini proses belajar ya Mbak ya. Jadi pola pikir atau mindsetnya harus dirubah. Bahwa proses belajar ini harus didorong pada mereka bahwa jauh di sana itu sebetulnya terdapat suatu peluang yang besar. Nah, untuk menuju ke sana, kalau kita mau pakai proses yang evolutif, nggak usah ngoyo dulu lah. Jadi ya mula-mula kita kenalan sama mereka datang. Lama-lama kan kita terbiasa dengan pasar itu. Terus kemudian cari ke negara tetangganya, cari misalnya jaringan baru. Nah, di situ nanti bikin negosiasi baru. Memang masalahnya panjang, jadi masalah mencari partner, masalah negosiasi. Apalagi sekarang juga muncul masalah LC ya Pak ya. Ini LC juga nggak gampang. Dan biasanya karena negara kita ini sedang terpuruk seperti ini, mereka juga akan cash gitu ya. Jadi kita mau ngirim sendiri lewat milik kapal, nanti kapalnya juga minta bayaran tunai gitu. Nah, seperti ini yang mestinya harus dicermati Mbak. Betul. Nah, begitu kalau kita dengarkan penuturan Pak Martani begitu panjang dan evolutifnya seperti yang Bapak katakan, apakah ada cara untuk mempersingkat proses ini gitu Pak, sehingga barangkali motivasi pengusaha kecil dan menengah kita tuh bisa kita angkat dengan lebih cepat? Kalau kita lihat pengalaman dari negara-negara yang kontribusi sektor kecil dan menengahnya sudah cukup baik, misalnya katakanlah negara-negara Eropa misalnya Pak ya, kontribusi sektor kecil menengah kepada perdagangan mereka, internasional mereka rata-rata cukup besar gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang sebagian besar dari mereka juga tidak menjadi, atau katakanlah bukan merupakan pengusaha besar, tapi kecil dan menengah. Nah, teknologi informasi mungkin, terima kasih kepada telekomunikasi, teknologi informasi yang membuat hambatan-hambatan yang menyebabkan proses internasionalisasi ini evolutif itu bisa dipersingkat gitu waktunya ya. Misalnya, apalagi sekarang tarif pos itu meningkat sampai berapa ratus % misalnya. Orang untuk kirim sampel barang atau entah untuk korespondensi surat saja itu sudah demikian mahal. Jangankan untuk kirim surat misalnya, gaji karyawan aja susah gitu. Nah, misalnya katakanlah misalnya ada peralatan seperti email mungkin, kalau memang sudah punya email, dan saya kira ini tidak terlalu mahal gitu. Mereka bisa ngirim surat sangat cepat, responnya bisa dengan sangat cepat, dan bisa waktunya cepat, macam-macam. Artinya gitu. Proses pencarian informasi itu bisa dipersingkat, kemudian sehingga pengusaha kita menjadi lebih dekat ke sumber informasi di luar negara kita. Kemudian juga barangkali ada channel-channel seperti sekarang kan banyak telemarketing dan sebagainya, itu kita bisa tangkap di situ. Sebetulnya kelembagaan kita sudah cukup ada Mbak. Misalnya kalau kita nggak mempunyai email sendiri, komputer sendiri, di rumah, itu beberapa misalnya BPN itu mereka menyediakan fasilitas internet. Jadi Badan Penunjang Ekspor Nasional. Terus kemudian kalau kita mau memberdayakan atau memakai jalur-jalur yang sudah kita miliki, misalnya setiap negara itu kita memiliki atasi perdagangan. Terus kemudian untuk mendorong ke sana ada Dewan Penunjang Ekspor. Nah, hanya saja yang barangkali belum sampai kepada mereka adalah informasi tentang ini. Ada internet, ada Badan Penunjang Ekspor, ada BPN, ada Kadin, ada beberapa lembaga-lembaga yang mencoba memfasilitasi kegiatan ini Mbak.